awalnya sakit. Nah itu dia kalau misalnya mencari kambing hitam penyebabnya karena apa juga bingung. Apakah karena makanan, apakah karena overtrain, apakah karena memang drop aja. Karena lagi overwhelming banget kemarin ada ngurusin skripsi lah, pekerjaan lah, terus juga ada persiapan hood insert juga gitu kan. Jadinya tuh kayak menumpuk jadi satu. Nah kebetulan moodnya emang lagi drop banget. Terus akhirnya aku inget banget hood insert tanggal 23, aku hari pertama sakit itu tanggal 22 gitu. Jadi sekarang udah udah sebulan malah lebih beberapa hari. Ya awalnya pertama kan aku rawat jalan dulu gitu ya, home care dan dokter datang terus tes darah juga gitu, yaitu menyatakan kalau aku tipes gitu. Ya selama 2 minggu itu tipes tingginya sampai 39-40 itu kan udah nggak enak banget rasanya, udah gitu pusing banget pala gitu. Nah, tapi di saat berbarengan merasakan ketidakenakan itu juga aku merasakan ketidakenakan di kaki aku gitu. Ini kok ada apa ya? Ini apa karena overtrain, karena abis. Karena kan pengen naik gunung lagi, jadi latihan lower terus kan. Terus ya udah tipesnya udah selesai, kok kakinya tambah bengkak, akhirnya sampai ngebentuk kayak telur gitu loh di paha ini. Ya udah akhirnya itu memutuskan ke rumah sakit dan ternyata aku terkena infeksi jaringan lunak gitu ya, yang di kedalaman dalam banget segini ada absesnya dan itu tuh deket ke getah bening dan saraf dan semua peredaran darah semua di situ. Jadi akhirnya mau nggak mau harus melakukan operasi yang cukup lama ya, 2 jam operasi lama ya gitu. Ya udah, jadi itulah penyebabnya kenapa selama sebulan ini aku kakinya tuh nggak stabil kayak pincang gitu. Tapi berarti dari yang penyelesaian skripsi, proses skripsi itu ngerasain apa nih? Kayak Enggak sih, kayak kalau itu sih kayak terlalu bersemangat aja sih, kayak terlalu bersemangat. Ya itulah mungkin benar apa yang dikatakan orang-orang gitu. Kalau misalnya kita punya kesenangan atau kesibukan jangan terlalu diforsir. Kita harus bisa mendengar apa mau badan kita gitu. Karena sekali lagi kita mau cari kambing hitamnya dari kesibukan, dari makanan, minuman atau mungkin dari apapun juga yang akan ketemu kenapa kita sakit. Ini udah kayak cap cip cup aja gitu. Ya ini nggak pernah kepikiran juga buat aku, tiba-tiba selama sebulan aku diistirahatkan, tidak ada aktivitas, mental juga lumayan keganggu. Bahkan sahabat-sahabat dari insert juga pada bilang, aduh kok aku kangen ya sama Dionika yang dulu ya, yang becicilan heboh, terus tiba-tiba kenapa sekarang jadi pendiam, karena emang itu nahan sakit, terus energi juga sangat low banget, apalagi yang namanya tipes itu kan ya itu bisa lama kan, nggak cuma sehari 2 hari sembuh, tapi bisa, aku tuh bukan masuk ke gejala tapi emang udah tipes gitu, jadinya itulah yang membuat aku jadi drop tambah drop lagi gitu. Oh recovery-nya ya makanya sekarang udah sebulan lama. Sampai sekarang pun kalau ditanya energinya balik nggak, gini, kalau ditanya keadaannya baik, keadaannya sekarang gimana, udah much better, tapi kalau energinya balik atau enggak masih belum kelihatan lah dari gerak-gerik aku juga kayak masih. Iya, aku juga sebenarnya dalam hati atau diriku tuh pengen kayak wah lincah gitu ya, kalau bisa sampai nempel di tembok gitu. Cuman cuman nggak ada tenaga buat ngelakuin itu gitu. Jadi kayak masih lemes. Jadi ya udah sekarang tetap jaga makanan, terus juga kemarin sempat bolak-balik IGD karena tetap aku harus infus karena kan ini infeksi, harus melawan bakteri dengan antibiotik terus-terusan. Bahkan setelah pulang dari rumah sakit aku harus ditaruh selang selama beberapa hari di dalam paha. Itu nggak kebayangkan nggak nyamannya seperti apa. Tapi ya aku yang meminta untuk mau keluar dari rumah sakit karena mungkin semoga imun bisa menyelamatkan aku supaya bisa nge-push bakteri itu. Kan kita lagi ngelawan bakteri dan infeksi ya. Ya konsekuensinya adalah ya aku kangen sama kamera, aku kangen sama teman-teman kerja, aku kangen sama aktivitas gitu ya. Ternyata bener, maksudnya jadi getting better gitu. Walaupun masih belum 100% pulih tapi sekarang udah much better. berapa lama sih? Kalau dirawat total 8 hari yang harusnya 14 hari. Terus kalau yang dirawat jalan yang di rumah home care itu 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Jadi Oh, lihat tuh aku tuh infusannya tuh udah nggak tahu lagi titiknya di mana karena udah terlalu banyak titik-titik tuh. Titik tuh lihat tuh. Kalau kelihatan tuh, titik karena udah terus-terusan diinfus kan. Tuh udah banyak banget titik-titiknya. Ya udah jadi ya ya semoga lah drama ini selesai. Semoga ya kan yang namanya sesuatu yang tidak baik itu kadang-kadang kita terjadi bisa kapan saja dan di mana saja ya. Ya semoga ini bisa menutupi
tidak bagusan sepanjang masalah gitu. Berarti sampai sekarang masih ini lah ya, kontrol gitu, masih pemulihan. Masih pemulihan, masih kontrol juga. Tapi yang penting aku udah lepas selang ini di paha. Terus juga aku udah lepas untuk infus yang antibiotik karena kan terus diinfus-infus terus gitu. Jadi sekarang tinggal obat-obatnya aja harus dihabisin gitu. Nah, setelah 1 bulan akhirnya sekarang baru berasa nih nafsu makannya kembali. Walaupun belum sempurna ya, karena kayak misalnya ada orang makan gado-gado sebelah gue tuh kayak gue gak kepengen ya gitu. Biasanya kan gue tuh cinta banget sama gado-gado dan ketoprak gitu, tapi kok gue gak suka ya. Apa kayak enak ngeliat yang kacang-kacangan, oh berarti masih belum ini. Lidah juga masih belum normal lah, warnanya masih kayak lidah sakit lah. Kayak ada putih pucetnya. Terus tadi beberapa orang ya ngeliat muka aku katanya masih pucet gitu, masih belum balik. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting tingkatannya naik ke atas gitu. Ngerasa sih kayak kemarin coba kerja, ngedrop lagi. Coba kerja, tapi untungnya nggak sampai demam gitu. Ya balik lagi lah, ini mungkin efek dari si tipes itu. Yang kata orang-orang kalau tipes itu lama kan gitu. Berarti membatasi pekerjaan lah ya sampai sekarang. Membatasi pekerjaan yang outdoor. Kalau yang indoor, yang studio aku masih mau, yang duduk aku masih mau, kayak talk show mau. Terus juga ya kalau insert, aku cinta banget sama insert, aku gak mau ninggalin insert. Jadi aku akan sekuat tenaga mungkin untuk bisa melakukan itu karena emang ini mulut sudah diciptakan buat ngerumpi ya kan. Jadinya yang masih santai-santai yang kayak love sejam aku masih ambil, tapi kalau yang sampai yang kayak full day atau loga outdoor nggak aku ambil. Tapi kemarin pas dirawat kan Kak Cika Nah, ini ya jenguk. Tapi itu kok bikin konten gitu sih gimana? iya, kan dia memang miss konten banget ya. Tapi emang I love her energy ya. Dia tuh selalu mau dalam keadaan apapun, keadaan aku lagi sakit atau mungkin lagi berduka, cara menghiburnya dia adalah ya Cika just being Cika aja gitu. Dia wah datang aja udah langsung lihat riuh dengan di mana ya aku naruh kamera ya. Ya Allah, bisa perhatiin saya dulu nggak, disuapin saya dulu sebelum naruh kamera di mana-mana. Tapi ya udah, tapi ternyata itu adalah caranya dia gitu. Ya ternyata untuk dulu aku sempat underestimate sama orang yang selalu konten-kontenan, tapi ternyata Cika adalah orang yang membongkar ke underestimatean aku. Ternyata oh itu adalah cara orang untuk membuat kita tuh moodnya bahagia, untuk kita melupakan yang namanya penyakit atau pemikiran-pemikiran yang tidak enak gitu. Kak Cika sering jenguk atau berapa kali gitu? Cika tuh kalau nelfon setiap hari, tiap jam kayaknya selalu video call. Tapi karena kan Cika kan domisilinya di Jakarta, di Bandung kan. Jadi dia pas lagi di Jakarta baru jenguk. Nah pas kebetulan banget kedatangan dia di Jakarta itu pas di hari-hari terakhir aku mau check out. Dia sih merasa kalau misalnya aku sembuh ini gara-gara kedatangannya dia. Padahal emang akunya minta pulang. Jadi jangan GR ya. Gitu. Jadi ya tapi aku surprisingly karena kan dia juga gak posting-posting di sosial media juga soal aku sakit gitu. Karena biarkan tubuh aku untuk beristirahat gitu. Jadi yang tahu cuman teman-teman sahabat-sahabat deket aja, tapi surprisingly juga ternyata aku didatengin sama sahabat-sahabat dekat. Karena dari situ ternyata kita baru menyadari oh ternyata orang tulus itu akan terlihat salah satunya adalah ketika kita tidak baik-baik saja. Gitu. Tapi kan benar juga berarti Kak Cika energinya bikin kamu jadi Iya, energi itu nular loh, ketawa itu nular, marah itu nular, bad mood itu nular, bahagia itu nular. Jadi be careful dalam memainkan energi dan juga mood. Ya udah, jadi itu kerasa banget gitu. gara-gara itu kan juga kamu kan udah lama ya kenal sama Kak Cika. Ya, Susah seneng bareng sama Kak Cika. Terus ya, banyak banget netizen jadinya bilang kamu ini kan baper. Kak Cika kan perhatian banget. Cika itu adalah soulmate aku sih. Kalau misalnya dibilang aku cinta banget sama Cika, dan aku rasa juga Cika, aku melihat dan merasakan juga kalau Cika juga sama punya rasa yang seperti itu gitu. Tapi ternyata kita sangat bahagia ya dengan sekarang. Ternyata kita ada pemikiran di mana ya kita berdua dibesarkan dari keluarga yang sangat liberal gitu ya. Yang namanya relationship tuh bukan ujung tombaknya tuh adalah status gitu. Tapi tanpa status pun kita komitmen saling mencinta, saling menyayang, saling memberikan perhatian, dan kita sudah menemukan titik di mana happiness-nya yang emang dicari dari semua orang. Ternyata kita udah dapetin itu, ya udah, toh kita nggak ngoyo lah gitu. Jangan sampai apa ya,
hanya karena sebuah perjanjian atau status itu akan merusak hubungan kita yang baik-baik saja, karena kita bisa mempertahankan hubungan sampai berpuluh-puluh tahun sampai saat ini ya karena kita sangat enjoy dengan keadaan yang kita sekarang gitu. Selain ini udah ketemu Kak Cika belum? Keluarga rumah sakit. Udah selesai rumah sakit juga ketemu, terus kemarin juga pas banget syuting bareng ketemu lagi. Jadi malah ya sering ketemu. Dia nanya update-nya juga gitu. Ya cuman yang paling aku sebel dari Cika adalah ketika dia lagi heboh gitu ya. Saking hebohnya dia lupa kalau aku habis operasi ya di sebelah kiri. Jadi dia tuh heboh banget bikin konten sampai akhirnya tuh sakit banget. Gitu ya, tapi baiklah. Ya kembali lagi Cika hanyalah Cika. Kembali untuk menjadi karakternya Cika aja gitu yang heboh gitu. Kalian kalau hangout gimana sih Kak? Kayak Di mana-mana kita nonton, kita nongkrong, kita ya kita syuting bareng. Dan kalau misalnya aku pulang ke Bandung kan rumahku sama rumah Cika emang sebelahan, satu komplek. Maksudnya bukan tetanggaan ya, tapi satu komplek yang deketan gitu. Jadi ya udah kalau aku ke Bandung ya pasti ketemu sama dia. Lebaran tuh ketemu sama dia. Karena emang satu komplek gitu. Emang kita kan teman satu SD, satu TK. Satu komplek pula. Jadi ya udah. Jadi kayak soulmate itu gitu. Gitu. Jadi tanpa tuntutan apapun ya soulmate tapi dengan tidak ada tuntutan apapun.